Nama daripada gunung ini itu disesuaikan dengan sejarah dan filosofi peradaban setempat. Di Jawa Tengah ada gunung Selamat, ada gunung Beluk, ada gunung Cermen, Cirebon, ada Jawa Barat, ada gunung niki, gunung niki. Zaman rumiyin niku para gunung itu simbol daripada kedikjayaan Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Jadi niki tentara Nusantara niku nemplok niki wonten dumateng awak panjenengan, wonten mriki, wonten mriki, wonten wingking. Itu sama saja panjenengan menunjukkan bahwa kami adalah tentara Nusantara. Nek teng Jawa kami adalah tentara Jawa. Di Sunda kami adalah tentara Sunda. Di Sumatera kami adalah tentara Sumatera. Di Kalimantan kami adalah tentara Kalimantan yang memiliki perjalanan dan sejarah kedikjayaan di atas yang lain. Menurut gambarnya sekuat gunung, kehebatan pendirian, kekuasaan dan peradaban daripada masyarakat Nusantara khususnya tiang Jawa niku sekuat sekokoh gunung. Lo bisanya kados ngoten Gus Uki, tanah Nusantara niku piyak sangat bila digambarkan gunung. Zaman Singosari, zaman Kediri, zaman Mapel, Singosari, Pajang, Majapahit, Demak, Bintoro, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, nganti Ternate, Samudra Pasai, pembentang dari Sabang sampai Merauke. Niku para profesor kedikjayaannya itu digambarkan dengan kedikjayaan filosofi gunung. Ojo sampai gunung itu meledak, nih gunung meledak orang seduh. Gunung itu bisa memberikan manfaat, wonten kajeng, wonten apa dicabute kajeng iki ndel mawon. Gunung boten protes, bener. Gunung diketuk-ketuk panjenengan ben medal toyane sing adem sing anget ya boten napa-napa diinjek-injek boten napa-napa. Itu karena kekuatan kepribadian mentalitas tiang Nusantara khususnya Jawa itu bagaikan gunung, tapi gunung jangan sampai diganggu. Kalau diganggu sekali meledak maka Anda akan hancur semua. Niki gunung. Mila para syekh khususipun kedikjayaan daripada kekuasaan Jawa niku nganti tidak pernah ditundukkan oleh siapapun. Zaman rumiyin, zaman Singosari ngantos Mojopahit, yang Jawa niku gak ada kerajaan luar biasa. Di luar niku wonten kerajaan kekuasaan Mongolia. Mongolia niku kekuasaan membentang kali Asia nanti sebagian Amerika. Semua ditundukkan semua oleh Mongol. Cina ditundukkan oleh Mongol, Eropa ditundukkan oleh Mongol, Manti tekoni Timur Tengah ditundukkan oleh Mongol. Semua ditundukkan oleh Mongol. Begitu kerajaan Mongol melebu dumateng tanah Jawa, dia tepi dumateng kerajaan Singosari, ternyata Mongol ini boten nate menang. Hebat boten? Hebat. Hebat boten? Hebat. Oh jawab itu perang boten. Hebat kamu boten? Hebat. Niku hebat Pak. Mongolia itu para profesor sebagian Amerika ditundukkan, Eropa ditundukkan, muanti seluruh daratan Asia. Tapi nek seumpami 2 kali pada waktu zaman Singosari kali Majapahit menyerbu Nusantara, ternyata para profesor kerajaan Nusantara kekuatannya itu kekuatannya sama dengan kekuatan gurun, tidak bisa ditembus. Hebat teman. Hebat. Mila memiliki gambareku, maka digambarkan di dalam filosofi sejarah daripada orang Jawa, orang Nusantara umumnya Jawa khususnya lek umpame dipun gambaraken dumateng wayang niku mesti lambang kedikjayaan kekuasaan peradaban niku teng Nusantara lan Jawa niku mesti yang ditampilkan niku gunung riyin. Bila sampai lu kaget lek ono wayang mesti sing metu niku gunung riyin. Buka sing ngantuk.
nutupi dalan bawa songana dan kucukin krono si tomat dan malingar suri pun burung pendumati wangi-wangi pikirin arung-arung lumrakan dalam sari orang semertak ini sabda dekatun dan dengan barisan tinggi woloso ubi koncang kencing langit gelap belit terlutuk gunung padi coklat tujuh hanya sempung lama kurang gunung kita tidak laskar sapi juga benjaya ben antara nopo menangan supaya kalian ingat akan kehebatan daripada leluhur kalian, maka tempelkan wonten dada sampean, tempelkan wonten awak sampean, tempelkan wonten geger sampean adalah keturunan generasi bagaikan burung, leluhur kalian bagaikan burung, ben sampean ingat nih kehebatan leluhur pilok gunung. Paham enggak? Paham? Bila sampean mampu naskah sabila itu banyak ini naskah sabila ekrak mungkin tentara Jawa, tentara Sunda, tentara Nusantara. Paham enggak betul? Kita berguna. Wonten mali merah putih. Wonten tengah niku jantung. Bahwa jantung hati kula kali panjenengan niku NKRI harga mati. Kira betul? Bahwasanya kekuasaan dan kejayaan kita semua sebagai orang Nusantara sekarang diamanatkan, dititipkan kepada apa yang disebut dengan NK raka membentengi kebangsaan, membentengi kenegaraan, membentengi sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah leluhur, sejarah rakyat. Sekarang sudah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sudah berani mengutak-utik sejarah kita. Maka di sini seluruh generasi anak Jawa, seluruh generasi anak Sunda harus tampil bentengi semua bangsa. Ini Indonesia. Makanya PWI Laskar Sabilillah harus PK, harus awas, waspodo. Leono gerakan-gerakan di Indonesia yang sudah mulai mengotak-atik NKRI, yang sudah mulai rusuh terhadap Bhinneka Tunggal Ika, yang ingin merubah lambang negara Pancasila, yang sudah mulai mencaci maki lambang negara termasuk presiden dan menteri-menterinya. Pemerintah yang sah sudah mulai diutik-utik, dicaci maki. Maka kalian sebagai Laskar Sabilillah wajib bergerak membela bangsa dan negara. Jangan sampai kalian mundur. Gila apa betul? Ini poros syarikat dulu. Lagi kenapa kalau masalah kebangsaan kasus Vietnam Pak? Sebab ada gerakan-gerakan. Di antaranya apa? Karena di antaranya adalah yang sudah ditemukan berdasarkan data dan fakta yang valid perjalanan dari awal sampai detik ini, yaitu adalah bangsa klan Ba'alwi disebut paling Habib itu ternyata mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, padahal mereka itu bukan cucunya Rasulullah. Mereka adalah gerombolan orang Yahudi yang berasal dari Hadramaut, mengaku cucunya Rasulullah. Ada agenda besar apa? Secara sedikit demi sedikit akan secara sistematis akan merebut kekuasaan Indonesia dari rakyat Indonesia. Maka di sini Laskar Sabilillah bergerak membentengi Indonesia, siapapun yang akan jadi musuh. Kenapa betul? Poros poros dulu. Jadi bukan karena kita benci kepada Habib, bukan, tapi kita meluruskan sejarah adalah sesuatu yang wajib. Bukan berarti kita mau memecah belah, bukan, tetapi ini klan Ba'alwi ini akan buat rusuh di Indonesia, akan memecah belah Indonesia, akan menguasai Islam, akan menguasai secara sistematik kekuasaan Indonesia. Dan ini sudah fakta data, bukan hoax, bukan fitnah. Mereka poros cerai poros seluruh gerakannya hampir sama dengan Zionis Israel. Nopo sih pada waktu tahun 35 sebelum orang Zionis Israel membuat generasi daripada Palestina sampai detik ini tidak ada nasibnya, tidak karu-karuan. Sekarang ada di Gaza, mau dibunuh habis-habisan, mau dihabisi semuanya. Derita dan tangisan masyarakat Palestina tidak kunjung padam. Itu ternyata awalnya dari mana? Awalnya adalah
adalah mereka datang ke Palestina. Begitu datang ke Palestina pada waktu tahun 35, mereka mengaku dirinya orang Yahudi, sedangkan orang Palestina sudah akrab dengan orang Yahudi, karena Palestina itu adalah negara yang disucikan oleh 3 agama, satu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Karena mereka ngaku agama Yahudi, mereka ngakunya orang Yahudi, padahal mereka adalah bukan Yahudi, tapi mereka adalah Askenazi. Kalaupun disebut Yahudi, Yahudi Askenazi, kaum Hazari yang mengaku dirinya Yahudi, sehingga orang Palestina menyambut ahlan wa sahlan wa marhaban. Saudara, kalian sudah hidup dengan kami beratus-ratus tahun dalam keadaan aman. Begitu kalian datang, mangga-mangga, diberikan tempat, diberikan rumah, diberikan kehidupan. Tapi lambat laun ternyata karakter daripada Hazari, karakter daripada orang Kaukasia Eropa Timur yang mengaku dirinya Yahudi, karakternya apa? Mereka singgah di dalam satu tempat, pasti mereka akan merebut tempat itu dan akan membuat kehancuran. Akhirnya datang di Palestina, disambut orang Palestina karena mengaku orang Yahudi. Tetapi betul begitu sudah dia aman di sana, hidupnya enak di Palestina, dihormati oleh orang-orang Palestina, dikasih penghidupan oleh orang Palestina, begitu sudah punya tempat, bahkan sudah punya pengikut yang sangat banyak, tiba-tiba keluar karakter Hazarinya. Apa? Mereka ingin menguasai Palestina dan ingin mengusir orang Palestina. Jahat namun jahat namun jahat. Padahal dia datang yang membantu adalah orang Palestina. Padahal dia datang yang memberi makan adalah orang Palestina. Padahal dia datang, mereka datang itu ada yang memberikan rumah dan memberikan tanah adalah orang Palestina. Tapi dia sudah agenda untuk menguasai Palestina sudah ada sejak tahun 40-an. Akhirnya yang pertama kali dibuat apa? Mereka yang pertama kali dibuat berdasarkan fakta dan data sejarah yang mereka buat pertama kali adalah membuat makam palsu. Ben kompak guyangan melek. Melek tahu enggak? Melek Pak. Makam palsu digawe ning Palestina. Di sekitar Masjidil Aqsa awalnya ada 300 makam palsu, akhirnya lebih daripada itu. Di sekitar Palestina dari awal sampai akhir lebih daripada 300.000 ditemukan makam palsu yang diklaim bahwa makam palsu itu leluhurnya Yahudi. Nyongar takon Habib sing gawe makam palsu ke ciri propaganda lan modus operandi sami napa mboten? Sami napa mboten? Lek panjenengane boten waspada salah apa ora? Salah. Kudu waspada. Niki ben sampeyan paham, ben pengurus NU ngerti, matane mlek ben kene sampeyan matane oleh kanggo melindungi Indonesia. Jangan cuma PWI dan Laskar Sabilillah dalam gerakan kebangsaan. Para sederek perahu, para seterusnya pun begitu sudah damel makam-makam palsu, di mana makam palsu ditulis tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Jadi seolah-olah tahunnya lebih tua daripada adanya orang Palestina di Palestina. Persis di tengah itu oknum bakal bisa menikah itu damel makam palsu. Begitu makam palsu ditulisnya abad ke-13, abad ke-9, abad ke-11, seolah-olah mereka datang sebelum para ulama, para wali songo, seolah-olah mereka datang adalah sebagai orang yang pertama kali datang di Nusantara, dan pada akhirnya mereka akan mengklaim bahwa Nusantara Indonesia pun adalah milik kita, dan orang Indonesia pada akhirnya akan bernasib sama dengan Palestina. Nah, untuk kali, maka di sini Laskar Sabilillah dan PLI harus berdiri dan harus dikibarkan di Padiana. Gila apa betul? Paham? Melek meripatmu? Melek? Lagi bukan masalah kebencian. Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajarkan kebencian. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan kebencian. Berarti mencaci maki NU kita diam. Berarti mencaci maki ulama-ulama NU kita diam. Berarti
Napa mboten? Paham? Melek meripatmu? Melek? Lagi bukan masalah kebencian. Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajarkan kebencian. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan kebencian. Berarti mencaci maki NU kita diam. Berarti mencaci maki ulama-ulama NU kita diam. Berarti men-PKI, PKI, Ansor, Banser kita diam. Tapi diumbar-umbar meluncur akhirnya Banser, Ansor, kulturan kumpul perjuangan mahasiswa Indonesia, Laskar Sabila, jargonnya apa? Lawan mereka. Sudah cukup kita bersabar. Sebab ini sudah membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa, sudah membahayakan eksistensi daripada bangsa Indonesia dan NKRI. Sesudah mereka mengadakan makam-makam palsu, pada akhirnya mereka mengadakan holy celebration, perayaan suci. Nek zaman semeniko haul. Dengan haul itu mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerah mbah buyut kami orang Yahudi. Di sana diadakan lagi daerah ini adalah daerah mbah buyut kami orang Yahudi. Daerah ini diklaim adanya acara besar, diklaim persis koyo Ba'alwi. Ono haul Demak Habib ini, haul Kudus Agung Habib ini. Padahal di Demak ada Maulana Malik Ibrahim, padahal di Kudus wonten Sunan Kudus, padahal di Solo wonten Ki Ageng Solo. Kenapa harus Habib yang dihaul? Kenapa harus mengatasnamakan Solo, mengatasnamakan Demak, mengatasnamakan Kudus? Ini adalah upaya sistematis pengklaman sedikit demi sedikit Indonesia direbut oleh mereka. Agendanya adalah 50 tahun, 20 tahun yang akan datang Indonesia bakal lumpuh, dan pada akhirnya Indonesia akan direbut oleh mereka kekuasaannya. Mereka adalah golongan yang bermadzhab Syiah Ismailiyah, mungkamul klasenya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Menurut ciri-ciri Syiah ono apa? Seperti yaj'aluna maqabirahum masajidah, mereka menjadikan makom mereka itu seperti masjid, kuburan itu kayak masjid. Karena NU haule beda, NU haule kuburannya kuburan. Tong makam nih haule ngeripi dari tawajuhe maring Gusti. Nek wonten tahlil dumateng makamnya boten dihiasi. Kenapa makam tidak dihiasi? Bukan berarti orang NU tidak mampu. Orang NU bisa membuat makam yang lebih mewah daripada Ba'alwi, bisa. Tetapi kalau seumpama itu makamnya itu dihebatkan, dihias, tiapa takut tawajuhnya sampean di depan, fokusnya bukan ke Allah tapi fokusnya kepada yang punya kuburan. Ini nanti sudah Syiah Ismailiyah menyembah manusia, Pak. Bisa jadi musyrik akhirnya. Paham enggak? Oh, gawe kuburan koyo masjid, gawe masjid itu orang malah langsung dibangun kuburan. Malah sebagian kuburannya dibisniskan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Gusti Allah bendun apa mboten? Bendun apa mboten? Bendun apa mboten? Sampeyan badhe tumut teng tiang-tiang sing dibenduni marang Gusti Allah napa? Mboten. Mereka agendanya seperti itu, Pak. Artinya pengklaman di Indonesia itu sudah terjadi dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alwi. Jawa adalah milik orang tadi, milik Aulia tadi. Pasundan itu milik Habib, Purwakarta milik Habib, Madura adalah daerah yang diciptakan untuk Habib. Agenda sistematis mengklaim merebut sedikit demi sedikit supaya wacana panjenengan seolah-olah panjenengan tidak berhak di bangsanya sendiri. Persis ini upaya secara sistematis, yaitu masang kalah ngikat masyarakat Palestina. Akhirnya kaki diikat, tangannya diikat, kuping beripatnya ditutupi, akhirnya selimpung, akhirnya tiba gampang jatuh. Ini yang harus diwaspadai. Maka mereka dengan kemunculan PWI dan Laskar Sabila mereka gerak. Mereka akhirnya merasa terganggu. Ya, apa sebabnya? Kalau kalian mencoba-coba untuk memecah belah orang Indonesia, kalau kalian mencoba-coba untuk merebut Indonesia, kalau kalian mencoba-coba untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia, maka Laskar Sabila sampai dimanapun akan dikejar di hukum. Maka Laskar Sabila akan membela sampai mana orang semacam itu dikejar. Niki jenenge lambang nomor selanjutnya wonten keris. Niki keris niki para saya nyuwun sewu. Keris niki adalah lambang daripada senjatanya tiang Nusantara. Mila teng Jawa wonten keris, Jawa Tengah wonten keris, Jawa Barat wonten keris. Nanti Sumatera, Kalimantan wonten keris, Maluku wonten keris. Dina mboten?
Ini wonten keris. Keris ini adalah senjata. Bahwasanya semangat kita di dalam memperjuangkan bangsa leluhur itu para syekh para rasul supaya jangan padam setajam keris leluhur sampean ketika mempertahankan tanah air. Gimana kan? Lambang adat budaya kita adat bu milo para syekh para sedulur Indonesia itu gak ada adat budaya banyak. Orang Jawa punya adat budaya, orang Sunda punya adat budaya, orang Maluku, Kalimantan, Sumatera punya adat budaya. Adat budaya ini adalah yang disebut dengan kearifan lokal. Ngajari kulo kali panjenengan kesantunan, ngajari kulo kali panjenengan sopan santun adab, mencintai bangsa, mencintai tanah air, bersyukur pada Allah yang Maha Esa, bersyukur kepada Tuhan yang telah berikan anugerah dumateng kulo kali panjenengan sedoyo. Ini maka digambarkan dengan beberapa bentuk jelmaan adat budaya kali wayange, tariane, pakaiane, mati blangkone, blangkon Jawa kayak piye, blangkon Sunda kayak piye, ono mani ikete. Bapak itu adalah merupakan penggambaran pengejawantah daripada nilai-nilai kehidupan spiritual yang ada di tanah Nusantara. Itu maka melalui budaya, maka Wali Songo bergerak untuk Indonesia. Wali Songo dakwah Islamiyah itu lewat adat budaya. Milo PWI Laskar Sabilillah akan memunculkan kembali adat budaya jenengan. Maka di sini mengatakan bahwasanya panjenengan harus bangga dengan belangkonnya. Panjenengan harus sering pakai belangkon, pakai batik. Sehingga ge juga kan itu nulis kula ngawon lah nek kula tak irunge dawa rada pantes. Mesti irunge bleset ya wis usah macem-macem. Gina badan. Ora saya propose maksudnya napa sih nek kula suruh paling ngagem, nek kula ning ngagem belangkon nanti pasti ada adu domba. Kenapa adu domba? Adu dombanya di framing bahwa ini kekuatan Jawa atau kekuatan Sunda melawan Islam. Mereka mengaku dinilai Islam dengan pakai jubah mereka Islam. Sedangkan masyarakat kita masyarakat awam dikiranya makin tunggu lebih Islami daripada langkon. Maka dari itu di sini kulo mikir jadi panjenengan nganggo pakaian belangkon tapi kulo kali ke Imaduddin sang gini nganggo pakaian jubah artosé nopo? Kita juga orang Jawa, kita juga orang Sunda, kita juga orang Indonesia Nusantara, kita juga berpijak di atas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila utuh-utuh terlepas. Bukti apa kan? Enggak pas kayak Imaduddin untung. Dong belangkon. Kulo kadang-kadang kulo tinggal di belangkon. Gila apa betul? Filosofi adat budaya yang namanya wayang niku sampun di Islam ke dumateng para wali. Jadi jangan ragu-ragu. Nahdlatul Ulama kalau mengadakan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama tampilkan adat budaya, tari Jawa, pakaian belangkon, wayangnya ditampilkan, ojo ragu-ragu. Kata-kata ngono, kata-kata pengurus NU teman-teman ini gaya-gaya Yaman Hadramaut malah ini gaya ini adatnya dhewe ora remen. Gila? Orang mesti hadroh. Hadroh itu Al-Banjari, itu dimilik Nusantara saking Banjar Kalimantan. Ya, tapi panjenengan kada wonten gembyung, wonten wayang kulit, wonten tarian nopo, wonten ngangge blangkon, wonten pakaian batik diislamkan. Wayang jenengan itu sudah Islam. Lo boten percatos lo, wong kula teng India niku teng tahun lo. Gimana ten? Kula niku teng India teng tahun tak. Terus tangan kula juga mempelajari di antawisih kula niku maos-maos kitab napa sih cerita Mahabharata, Bratayuda, cerita Ramayana. Niku diwaos kula neremen. Karena banyak hikmah-hikmah spiritual yang sangat luar biasa. Bagaimana itu Abimanyu, bagaimana itu ini, bagaimana itu ini. Tokoh-tokohnya. Begitu sampai ke Indonesia niku berbeda jauh. Cerita Bratayuda, Ramayana, Mahabharata ke India kali ke Indonesia niku berbeda, walaupun nggak beda semua, tapi wonten benten nih. Contohnya apa? Contohnya wonten Punokaman, niku kan India betul wonten Punokaman niku. Wonten Semar niku asalnya dari Samar. Samar artinya itu bakal Isa, waktu bakal Isa. Samar itu adalah orang yang menasehati apakah tokoh masyarakat atau ulama kiai yang menasehati masyarakatnya ketika kumpul malam-malam. Biasanya tempat buyangan itu seumpami wong iki bakda isya, bakda salat isya itu kempar ngobrol wonten teng ajenge beliau, wonten teng masjid, wonten teng pundi. Niku biasanya dikansani dumateng kiai. Nah kiai niku jenenge Kiai Samar, Kiai Semar. Gitu.
nek kainnya dugi ini kain menasehati, makanya masyarakatnya cerita menghilangkan penat dan lelah kesel pada waktu esuk-esuk kerja usaha milariok rembutan kepanggih begitu gegeran kali bojone bojo kali waduh karang orang macam-macam klik di orang rampung-rampung gila betul dia utang akhir cerita akhirnya cerita daripada ceritanya kemana-mana akhirnya cerita dalam satu tempat dikumpulkan ngobrol lah terus ngobrol itu wonten kiai ini namanya Kiai Samar Milo disebutnya Semar Bagdad Isa ya sama orang itu ngobrol Bagdad Isa ini panjenengan belajar ilmu hadis wonten ini kita Samar itu adalah Bagdad Isa Milo yang Arab itu seumpami gambusan Bagdad Isa disebutnya Samar bila panjenengan nyebut waktu remeng-remeng ya samar-samar. Dina kemudian, lan iku wonten pulau kawan nek sumpah tong Jawa pulau kawan wonten sekawan. Nek tong Cirebon malah wonten malih, nang napa pitu niku? Ben malih. Lho niku kok pitu? Wonten malih niku Bima di antara Bima itu adalah senjatanya Jamus kalimat sono. Ternyata kalimat sono itu adalah singkatan dari apa? Pergantian daripada kalimat syahadatain. Niki ketinggian boten wonten. Akhir pulau lain ternyata niki kok sapa sing ngrobah niki Bratayuda Ramayana? Mahabharata kok jadi Islami. Ternyata singkat niku Sunan Kalijogo kali Sunan Giri. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada haul nangkap wayang. Kenapa kalau saya pura-pura suruh wayang tidak pernah ditanggap karena panjenengan terganggu oleh ucapannya orang Wahabi yang mengatakan wayang itu Hindu musyrik. Kemudian juga terganggu oleh kebiasaannya orang-orang Yaman, orang Hadramaut, yaitu adalah bangsa golongan Ba'ali Habaib, Sungai Wawis, kemudian mengkono bagusan opo, akhirnya dirobah kabeh wayangnya ical, akhirnya si nanggap wayang tiang-tiang surat bener. Orang nanggap wayang, orang ngepok, orang bilang akan nasihat, kalau akhirnya balang pacaran, sebab wayang itu kan nabi itu, makin pacaran akhirnya wayangnya namanya jelek. Namanya jelek kenapa? Itu bukan karena gak wayangnya, tetapi ini adalah karena puluh kali panjenengan bekal wayang di dalam sejarah peradaban Indonesia hampir tidak mendapatkan porsi di sosial kultural masyarakat, apalagi spiritual. Bila isi wajib munculkan itu Nahdlatul Ulama, panjenengan KB, WNU, PWI, Laskar Sabila munculkan ono hal wayangnya ditampilkan. Oh gawe kuburan kowe masjid, gawe masjid orang malah langsung dibangun kuburan. Malah sebagian kuburannya dibisniskan. Na'udzubillah min Gusti Allah bendun apa mboten? Bendun apa mboten? Bendun apa mboten? Sampeyan badhe tumut teng tiang-tiang sing dibenduni marang Gusti Allah apa? Mboten. Gila mboten? Iki para setan. Mereka agendanya seperti itu, Pak. Akhirnya pengklaman di Indonesia itu sudah terjadi dilakukan oleh oknum-oknum Barawi. Jawa adalah milik orang tadi, milik Aulia tadi, Pasundan itu milik Habib, Purwakarta milik Habib, Madura adalah daerah yang diciptakan untuk Habib. Agenda sistematis mengklaim merebut sedikit demi sedikit supaya wacana panjenengan seolah-olah panjenengan tidak berhak di bangsanya sendiri. Persis ini upaya secara sistematis, yaitu masang kalah ngikat masyarakat Palestina. Akhirnya kaki diikat, tangannya diikat, kuping beripatnya ditutupi, akhirnya selimpung, akhirnya tiba gampang jatuh. Ini yang harus diwaspadai. Maka mereka dengan kemunculan PWI dan Laskar Sabila mereka gerak. Mereka akhirnya merasa terganggu. Ya, apa sebabnya? Kalau kalian mencoba-coba untuk memecah belah orang Indonesia, kalau kalian mencoba-coba untuk merebut Indonesia, kalau kalian mencoba-coba untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia, maka Laskar Sabila sampai dimanapun akan dikejar di semua hukum. Maka Laskar Sabila akan membela sampai mana orang semacam itu dikejar. Paham nomor? Paham nomor? Paham. Niki jenenge lambang in. Nomor selanjutnya wonten keris. Niki keris niki para sepak prosti nyuwun sewu. Keris niki adalah lambang daripada senjatanya tiang Nusantara. Mila teng Jawa wonten keris, Jawa Tengah wonten keris, Jawa Barat wonten keris. Nanti Sumatera, Kalimantan wonten keris, Maluku wonten keris. Dina mboten? Niki wonten keris. Keris ini adalah senjata bahwasanya semangat kita di dalam memperjuangkan bangsa leluhur itu para Rasul supaya jangan padam setajam keris leluhur sampean ketika mempertahankan tanah air. Ini apa kan? Lambang adat budaya kita adat
Mila para sedulur, Indonesia itu gak ada adat budaya banyak. Orang Jawa punya adat budaya, orang Sunda punya adat budaya, orang Maluku, Kalimantan, Sumatera punya adat budaya. Adat budaya ini adalah yang disebut dengan kearifan lokal. Ngajari kulo kali panjenengan kesantunan, ngajari kulo sang panjenengan sopan santun adab, mencintai bangsa, mencintai tanah air, bersyukur pada Allah yang Maha Esa, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah dumateng kulo kali panjenengan sedoyo. Ini maka digambarkan dengan beberapa bentuk jelmaan adat budaya kali wayange, karyane, pakaiane, mati blangkone, blangkon Jawa kaya piye, blangkon Sunda kaya piye, ono maning ikete. Napa niku adalah merupakan penggambaran pengejauhan daripada nilai-nilai kehidupan spiritual yang ada di tanah Nusantara. Itu maka melalui budaya, maka Wali Songo bergerak untuk Indonesia. Wali Songo dakwah Islamiyah itu lewat adat budaya. Milo PWI Laskar Sabilillah akan memunculkan kembali adat budaya jenengan. Maka di sini mengatakan bahwasanya panjenengan harus bangga dengan belangkonnya. Panjenengan harus sering pakai belangkon, pakai batik. Sehingga ge juga kan itu tulis kula mawon lah nek kula tek irunge dawa rada pantes. Mesti irunge blesek ya wis gak usah macem-macem. Gino mboten. Para saya proposal maksudnya napa sih nek kula sumpama ngagem, nek kula ning ngagem blangkon nanti pasti ada adu domba. Napa adu domba? Adu dombanya di framing bahwa ini kekuatan Jawa atau kekuatan Sunda melawan Islam. Mereka mengaku dinilai Islam dengan pakai jubah, mereka Islam. Sedangkan masyarakat kita masyarakat awam dikiranya makin tunggu lebih Islami daripada blangkon. Maka dari itu di sini kulo mikir. Jadi panjenengan nganggo pakaian blangkon, tapi kulo kali Ki Imaduddin sanggine nganggo pakaian jubah. Artosé nopo? Kita juga orang Jawa, kita juga orang Sunda, kita juga orang Indonesia Nusantara, kita juga berpijak di atas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila utuh-utuh berlepas. Bukti apa kan? Bisa pas Ki Imaduddin ngomong yang blangkon. Kulo kadang-kadang kulo nganggo blangkon. Gila apa betul? Filosofi adat budaya yang namanya wayang niku sampun di Islam ke dumateng para wali. Jadi jangan ragu-ragu, Nahdlatul Ulama kalau mengadakan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama, tampilkan adat budaya, tari Jawa, pakaian blangkon, wayangnya ditampilkan, ojo ragu-ragu. Kadang-kadang kadang-kadang pengurus NU teman-teman ini gaya-gaya Yaman Hadramaut malah ini gaya ini ada TTW orang remen. Gitu? Orang mesti hadro. Hadro itu Al-Banjari, itu dimilik Nusantara saking Banjar Kalimantan. Gitu? Tapi panjenengan kada wonten gembyung, wonten wayang kulit, wonten tarian nopo, wonten ngangge blangkon, wonten pakaian batik diislamkan. Wayang jenengan itu sudah Islam. Lo boten percatos lo, wong kula teng India niku 6 tahun lo. Gila boten? Kula niku teng India 6 tahun Pak. Dados paham kula niku mempelajari di antawisih kula niku maos-maos kitab napa sih cerita Mahabharata, Bratayuda, Sita Ramayana. Niku diwaos kula neremen. Karena banyak hikmah-hikmah spiritual yang sangat luar biasa. Bagaimana itu Abimanyu, bagaimana itu ini, bagaimana itu ini. Tokoh-tokohnya. Begitu sampai ke Indonesia, niku berbeda jauh. Cerita Bratayuda, Ramayana, Mahabharata ke India kali ke Indonesia niku berbeda. Walaupun nggak beda semua, tapi wonten benten nih. Contohnya apa? Contohnya wonten Punokawan. Niku kan India betul wonten Punokawan niku. Wonten Semar niku asalnya dari Samar. Samaro artinya itu Ba'dal Isya, waktu Ba'dal Isya. Samar itu adalah orang yang menasehati, apakah tokoh masyarakat atau ulama kiai yang menasehati masyarakatnya ketika kumpul malam-malam. Biasanya tempat guyangan niku lek seumpami wong iki Ba'dal Isya, Ba'dal salat Isya itu tempat ngobrol wonten teng ajenge griya, wonten teng masjid, wonten teng pundi niku biasanya dikancani dumateng kiai. Nah kiai niku jenenge